Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1587 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 10. Di bawah perikop perjamuan kawin anak domba. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang pesta maha besar yang akan diadakan di surga. Pesta besar itu adalah pesta perkawinan anak domba Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah mempelai laki-laki. Menikah dengan kita orang percaya, gereja Tuhan, yang adalah gambaran mempelai perempuan. Haleluya. Ayat 6 dan ayat 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya akan bersorak-sorai, bersukacita serta memuliakan Tuhan di pesta perkawinan anak domba Allah itu. Amin. Haleluya. Ya, saudara dan saya, orang percaya yang tetap setia mengiring Yesus, yang tetap setia pada imannya, saudara akan berada di pesta itu dan bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar
dari orang-orang kudus. Haleluya. Mempelai perempuan yang adalah gambaran saudara dan saya, gereja Tuhan, haruslah suci, haruslah kudus. Amin. Gaun yang dipakai oleh gereja Tuhan haruslah lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Haleluya. Diperjelas lagi dalam tanda kurung yang mengatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Sebagai orang percaya, kita haruslah menjaga hidup kita agar tetap berkenan bagi Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan sudah mau datang. Bertobatlah dari perbuatan-perbuatan dosamu. Firman Tuhan ini katakan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Jangan sampai kita sama seperti dengan perumpamaan 5 gadis yang bodoh, yang sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Saudara, mereka tidak membawa cadangan minyak. Yang mereka miliki hanyalah lampu. Tapi mereka tidak membawa minyak. Ini masalahnya. Ketika berlarut-larut sampai tengah malam mereka menanti kedatangan mempelai laki-laki, mereka kehabisan minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menjadi 5 orang gadis yang bijaksana, yang membawa minyak, yang saya artikan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang adalah mempelai laki-laki, Dia akan segera datang, dan kita harus jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Biar Yesus selalu ada di dalam hati kita. Dan minyak itu saya artikan, jaga urapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tadinya diurapi, tetapi di akhir-akhir hidupnya, dia kehilangan urapan itu. Saudara, kita harus menjaga minyak itu. Biarlah minyak itu selalu kita bawa kemanapun kita berada. Jaga urapan. Karena urapan itulah Daud yang hanyalah orang anak muda yang sederhana, dia menjadi raja Israel. Amin. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita harus menjaga minyak itu. Kita harus menjaga urapan itu. Supaya ketika Tuhan Yesus, sang mempelai laki-laki itu datang, kita siap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menjaga urapan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itulah minyak yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua ini. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan buang-buang waktu saudara dengan hidup di dalam dosa. Karena semakin jauh, semakin dalam saudara hidup dalam kebiasaan-kebiasaan dosa itu, akan semakin sulit. Saudara akan keluar atau terlepas dari cengkraman ikatan dosa itu. Jangan hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan hidup dalam kekudusan. Haleluya. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua telah diundang oleh Tuhan. Injil Kerajaan Allah itu adalah surat undangan kepada kita. Undangan pernikahan anak domba yang akan diadakan di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Dengar baik. Kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan percaya pada pemberitaan Injil Kristus Yesus Tuhan kita, kita semua pasti diundang dalam perjamuan pernikahan anak domba Allah itu. Haleluya. Dan pastikan kita semua hadir
dalam perjamuan kawin anak domba Allah itu. Haleluya. Buka dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang telah mendapat surat undangan tidak datang ke perjamuan kawin domba Allah itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada beberapa orang yang sudah mendapat undangan dari seorang raja yang sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya, tetapi mereka yang sudah diundang itu, sudah mendapatkan undangan itu, sengaja tidak mau datang ke dalam pesta pernikahan anak raja itu. Adapun alasan mereka yang tidak datang, yang pertama, ada yang pergi ke ladangnya. Artinya dia beralasan dia sibuk bekerja sampai dia tidak datang ke undangan itu. Alasan yang kedua, ada yang pergi mengurus usahanya. Artinya dia begitu sibuk mencari uang. Karena hamba-hamba itu terus datang mengingatkan mereka yang sudah dapat undangan supaya segera datang, segera mempersiapkan diri untuk hadir dalam perjamuan pernikahan anak raja. Karena sebentar lagi segera dimulai. Tetapi mereka yang terus diingatkan oleh hamba-hamba raja tadi merasa tidak nyaman karena terus diingatkan oleh hamba-hamba raja yang menjalankan undangan itu. Lihat ayat 6 dan ayat 7. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saudara dengar baik. Jangan bosan-bosan, jangan benci, jangan marah kalau saudara terus diingatkan oleh hamba Tuhan saudara. Sebaliknya mari kita merespon undangan Tuhan itu dengan mempersiapkan diri kita untuk hadir dalam pesta pernikahan anak raja itu. Amin. Haleluya. Karena orang yang diundang lalu dia tidak datang, dia tidak menghargai, tidak menghormati
yang mengundang. Siapa yang mengundang? Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam firman Tuhan ini, mereka yang terus diingatkan oleh hamba-hamba raja itu, mereka emosi, mereka marah, mereka membunuh hamba-hamba yang selalu mengingatkan mereka untuk segera hadir, segera hadir, segera hadir dalam pesta pernikahan anak raja itu. Saudara, mereka membunuh hamba raja itu. Maka raja memerintahkan para pasukannya untuk membunuh mereka yang sudah membunuh hamba-hamba raja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang yang diundang tidak datang, maka raja memerintahkan para hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja yang mereka jumpai di jalan. Entah itu orang baik atau orang jahat, orang kaya atau orang miskin. Perintah raja jelas. Mengajak semua orang yang tadinya tidak masuk dalam list undangan untuk hadir dalam pesta kawin anak raja. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita yang tadinya diundang tapi tidak datang. Karena segala alasan kesibukan kita yang sebenarnya tidak penting tapi kita penting-pentingkan, itu masalahnya. Ada juga yang datang ke pesta itu tapi tidak mengenakan baju pesta. Dia tidak memakai baju atau telanjang. Di ayat 8 dalam kitab Wahyu pasal 19 tadi mengatakan, perhatikan, di dalam tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Artinya, orang yang datang tidak mengenakan baju pesta itu menandakan bahwa perbuatan-perbuatannya tidak benar. Dia hidup dalam dosa atau dalam kejahatan, makanya dia telanjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan kita ibarat baju buat kita. Selama kita berbuat baik, kita berkilauan. Baju kita berkilauan, putih bersih. Amin. Tapi ketika kita tidak jadi berkat, hidup kita jahat, penuh dosa, kita ibarat telanjang. Dan itu membuat Tuhan jijik melihat kita. Bertobatlah. Amin. Jangan sampai kita dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bertobatlah sebelum terlambat. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah saudara dan saya yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Saudara, kalau kita diundang orang dalam satu pesta, itu menandakan saudara itu penting bagi orang itu. Makanya saudara diundang. Betul? Dengar baik. Saudara dan saya itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Makanya saudara dan saya diundang ke dalam pesta pernikahan anak domba Allah di surga. Haleluya. Pastikan saudara sudah memegang undangan itu. Dan pastikan saudara siap untuk hadir dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini yang pertama. Saudara dan saya telah diundang ke pesta pernikahan anak Allah yang akan diadakan di sorga nanti. Pastikan saudara merespon undangan Tuhan itu. Yang kedua, persiapkan dirimu untuk hadir dalam pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah. Haleluya, pastikan saudara hadir. Karena banyak orang dapat undangan, tapi sayang mereka tidak hadir. Pastikan saudara dan saya hadir dalam pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, kenakanlah baju pesta. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan putih bersih. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, baju pesta itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita selama kita hidup di dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah menjadi berkat
jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Pastikan saudara sudah dapat undangan dari Tuhan untuk hadir dalam pesta pernikahan anak domba Allah di surga. Pastikan juga saudara datang ke undangan tersebut. Pestanya sudah dimulai, pestanya sudah tiba. Persiapkan diri saudara, kenakan baju pesta putih bersih untuk pesta anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati, hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk Ibu Lui Mahareni yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, memakai dia lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.